Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk pada bagian yang ketiga, yaitu antisipasi. Antisipasi. Jadi sebabnya sudah, kemudian ciri-cirinya sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar sudah. Sekarang bagaimana ini Ustaz? Misalkan dan mudah-mudahan rumah tangga yang masih baik-baik saja, dalam penjagaan dari Allah, si suami taat ibadah, si istri taat ibadah, Allah karuniakan anak-anak yang qurrata a'yun. Bagaimana membentengi rumah tangga ini Ustaz? Antisipasi yang harus dilakukan agar jin itu merasa rumah tangga ini tidak bisa saya ganggu. Jadi gini, ada beberapa hal, ada dua pintu yang bisa membersihkan dulu, juga bisa mengobati. Yang pertama, bersihkan jiwa kita dari perkara-perkara yang kotor. Suka marah, dendam, sombong, ego, kemudian hasad, iri, dengki. Itu jiwa yang kotor, yang dengan mudah akan masuk ke dalam jiwa kita. Itu dibersihkan dulu. Bersihkan dulu hati kita itu, karena bagaimanapun tidak mungkin penyakit terobati kalau kita tidak menemukan sebabnya dulu. Yang kedua, bersihkan rumah kita dari perkara-perkara yang menyebabkan jin suka, setan suka. Kalau dua diantisipasi dengan baik, rumahnya dijaga dari perkara-perkara yang kotor, kemudian hal yang kotor di rumah, dan jiwa kita juga terjaga, itu akan lebih aman atau lebih mudah untuk menghilangkan gangguan-gangguannya. Ini yang pertama ya, secara umum. Secara umum yang pertama, jiwanya harus bersih, dan tempatnya dari kotoran-kotoran, dia juga harus bersih. Jiwa, diri, tempat, ya rumah dan kamar atau yang lain. Jangan sampai ada sesuatu yang memancing kedatangan jin. Kemudian yang kedua, jangan banyak atau kita jangan menggunakan jasa jin dalam kehidupan. Karena mereka menipu. Kayak yang digunakan jin khodam untuk jaga rumah, jaga pekarangan, jaga toko semuanya. Itu hilangkan semuanya. Cukuplah kita bertawakal kepada Allah. Allah memberikan rezeki, Allah berikan kehidupan, Allah yang telah menyelamatkan kita. Semuanya Allah. Betul. Cukup dengan kalimat la ilaha illallah. La haula wala quwwata illa billah. Allah yang berkuasa, Allah. Cukup berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini antisipasi sebelum jinnya masuk. Jadi ada dua hal, yaitu antisipasi sebelum jinnya masuk. Jadi kita bentengi dulu atau sebagai tindakan preventif. Yang kedua, yaitu penyembuhan ketika jin sudah masuk. Ini poin terakhir nanti Ustadz, bagaimana bagaimana artinya apa yang harus kita lakukan kalau sudah terkena. Gitu kan? Nah, itu berarti intinya sekarang antisipasinya ada faktor internal dan eksternal. Internalnya diri kita harus bersih. Itu Yang kedua juga ada pembentengan dengan apa? Sering tilawah, sering baca Al-Quran, ibadah, menjaga 5 waktunya, sering menjaga silaturahmi, tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor, mengikuti sunnahnya Nabi, dari termasuk mungkin menjaga pergaulan. Menjaga pergaulan dong. Kalau kita bergaul dengan orang yang punya setan, kita akan kena setan. Kalau kita bergaul pada orang-orang yang tukang sihir, kita akan kena. Yang menarik tadi yang masalah tempat, Ustaz. Iya, tempat. Jadi di rumah kita itu jangan sampai ada sesuatu yang bisa mancing jin untuk datang. Iya. Nah sekarang kan yang terjadi khilaf di kalangan ulama masalah foto itu kan Ustaz. Nah kalau patung sudah tanpa khilaf lah jelas ya. Patung, kemudian di rumah kita itu ada kepala binatang buas. Kan banyak sekali kalau di daerah-daerah itu Ustaz. Kepalanya macan. Bahkan ada beberapa saya lihat di zaman saya kecil Ustaz. Di rumah teman saya ketika SD itu monyet di air keras. Monyet itu yang betul-betul monyet hutan yang kecil-kecil itu di air keras ada, jadi seakan-akan monyet itu bergerombol gitu, sama itu ditutup pakai kaca kayak akuarium gitu. Nah itu kan termasuk membersihkan tempat. Nah faktor apa Ustaz di tempat kita yang bisa mancing jin? Ya jadi rumah-rumah yang sering memasukkan jin itu banyak hal. Pertama, rumah yang bisa digunakan interaksi dengan jin. Jadi kita sering mengadakan interaksi dengan mereka. Ritual yang mengundang jin. Apa saja sudah. Kalau rumah kita sudah sering kita gunakan ritual interaksi dengan jin itu, maka rumah ini ada lubang besar yang jin manapun bisa masuk ke rumah kita. Maka jadilah rumah tangga tidak pernah tentram, rumah tangga yang bermasalah, terus tidak akan memunculkan ketenangan sudah. Tidak mungkin akan ketenangan.
Itu yang pertama dibuat ritual. Dibuat ritual. Yang kedua apa? Rumah-rumah yang digunakan berbuat dosa. Kemaksiatan. Kemaksiatan. Mungkin kita membawa orang ke rumah kita untuk ini, untuk itu. Rumah kita jadikan perjudian, rumah kita tidak pernah kita gunakan sholat, tidak pernah kita gunakan tilawah, rumah sering cekcok, panas ya itu. Iya. Atau rumah yang tidak pernah digunakan ibadah. Makanya dianjurkan itu apa itu agar kita menjadikan bagian dalam sholat kita di rumah kita. Iya, sholat kita di fil masjid falyaj'al baitahu nasiban min sholati. Kalau orang sholat di masjid ya kasihlah bagian rumah kamu untuk sholat di rumah kamu sendiri. Termasuk agar kita menerangi dengan bacaan Al-Quran Karim. Al-Quran. Itu cara membersihkan ya, membersihkan dari faktor-faktor yang kotor. Apakah kotor secara makna betul-betul kotor itu juga masuk, Ustaz? Misalkan toiletnya nggak pernah dibersihin ya, sampai bau pesing, gitu. Kemudian kan, ya, jelas, atau kemudian gantungan di kamarnya itu sampai nyamuk. Banyak. Jadi rumah-rumah itu yang termasuk juga, Ustaz? Ya, rumah yang kumuh juga. Rumah apa? Kumuh, ya. Nggak pernah disapu, baju terseling keras semuanya ke sana kemari. Kondisi rumah agak lembab. Lembab ini tempat yang setan paling suka. Suka dengan, makanya jangan sampai kita punya rumah yang lembab, jangan. Harus sinar matahari. Sinar matahari yang masuk, rumah yang kering, lembab itu mereka masukkan apa? Mereka suka dengan kondisi tubuh mereka yang panas. Dan itu nggak sehat juga kan? Secara fisik juga nggak sehat gitu. Itu kelembapan rumah. Juga yang lain itu pemicunya apa ya? Itu ya Allah, saya lupa. Saya sebutkan itu. Coba kita ditanya lagi biar saya ingat nanti. Oh iya. Nah, begini Ustaz, itu tadi kan bagaimana kita mencegahnya, mengantisipasi. Jadi wabil khusus bersihkan diri dari segala kotorannya, hati, hasad, kemudian tempat tinggal. Saya baru ingat. Hindari rumah kita dari bau-bau yang kotor. Maka bau yang tidak sedap. Yang tidak sedap. Maka kami sarankan pada keluarga-keluarga yang suka pelihara kucing. Nah, kucing anggora yang tumbuh di kamarnya itu. Maling apa kucing? Kucing. Baik. Yang di rumahnya ada hewan peliharaan. Ada hewan peliharaan yang itu bau kotorannya, bau kencing kotorannya itu jin suka. Hampir kasus-kasus yang kami terjun langsung dalamnya itu, orang yang bermasalah rumah tangganya itu banyak mereka pelihara kucing anggora ditumbuk-tumbuk sehingga begitu masuk ruangan tertentu itu bau menyengat banget. Itu jin suka. Maka jangan kita hilangkan bau-bau semacam itu. Iya. Kalaupun pelihara ya dijagalah kebersihannya. Atau kalau bisa juga ditaruh luar lah, jangan di dalam. Kalau ini Ustaz, ada nggak pengaruhnya? Suka memelihara binatang buas yang secara sunnah diajarkan untuk dibunuh. Iya, suka melihara ular. Bagaimana? Jadi jangan, ini kan kita nggak boleh. Kalau itu binatang kita membunuh, itu karena karakternya buruk. Maka setiap kita pelihara burung itu, karakter binatang kita pelihara itu akan masuk ke kita. Itu kenapa salah satu hikmah diperintahkan dibunuh. Dilarang kita melihara binatang-binatang yang diharamkan kita untuk mengkonsumsinya itu. Termasuk kita meliharanya nggak boleh. Nah, sekarang begini. Larame loh Ustaz, pecinta reptil itu. Loh, itu nggak, nanti lihat aja. Karena apa? Cara tidak sadar, orang yang pelihara reptil itu akan ngikutin karakternya. Otomatis akan mempelajari. Ularku ini nggak suka kena apa, ularku ini sifatnya begini. Sifatnya yang pelajari itu akan masuk ke dia. Ini dia akan disclaimer pemirsa ya. Jadi pemirsa juga perlu berhati-hati. Artinya yang kita sampaikan ini adalah sesuatu yang sesuai dengan anjuran dari Al-Islam. Sehingga ketika Anda merasa, oh saya pecinta reptil, yuk silahkan saja. Kita hanya berbicara pada ranah agama yang itu merupakan ranahnya masing-masing. Apabila kita yakin dengan apa yang disampaikan oleh beliau dengan hadisnya Rasulullah SAW, ayo amalkan. Kalau Anda masih merasa, oh ini ngawur, yo monggo-monggo saja. Jadi tapi termasuk kan, binatang buas ya. Kami kan di lapangan, jadi kami menangani kasus semacam itu. Ini bukan hanya kata orang. Maka orang yang pelihara ular terus, nanti karakternya akan ngikutin ular dia. Walaupun nggak secara keseluruhan, akan ngikutin karakter dia. Maka orang suka pelihara harimau, itu pelihara apa yang binatang itu kan karakter akan ngikutin. Maka baik Ustaz, sekarang poin terakhir. Bagaimana pengobatannya apabila sudah terlanjur terkena
gangguan jin pada rumah tangganya. Oh, jadi gini. Jadi terima kasih banyak. Jangan bilang nikah lagi loh, Ustaz. Ini jawaban yang ini pamungkasnya itu. Jadi begini, kita bagi dalam dua hal ya. Yang pertama itu, ini kan sudah jelas kena gangguan jin. Ya, sudah. Yang pertama betul-betul fix yang kena. pertama kita harus tahu dulu tuh sebab gangguan jin itu karena apa gangguannya itu. Betul. Gangguan jin khodamkah, jin nasabkah, atau jin syirkah? Kalau tuh gangguan jin khodamnya, ganggu karena itu, ya buang khodamnya itu. Perkara-perkara ubudiyah kita dengan mereka kita putuskan. Ya kita buang, semacam yang ditempel-tempel, yang ditandu, buang semuanya. Kan takut Ustaz, kadang-kadang kalau permintaannya jin nggak dituruti nanti anakmu begini, nanti begini. Itu kan mereka kan biasa. Setan mau kan nakut-nakutin kita. Mohon maaf, kamu tuh berkali-kali diancam. Kamu yang ikut campur, ini urusan kamu, ini urusanku. Kamu anak kemarin soleh. Kalau kamu ikut campur, tak bunuh kau, tak sakitin kau. Itu kami diancam berpuluh-puluh kali saya diancam. Dan alhamdulillah Allah jaga. Saya katakan, wahai jin. Bahkan dia mengatakan begini, salah seorang. Orang ini adalah milik saya. Aku yang berkuasa. Kamu nggak usah ikut campur. Aku yang berkuasa. Kalau kamu ikut campur masalah ini, kamu akan saya ganggu. Ya, silakan. Saya katakan pada jin yang tadi itu, kamu itu bodoh. Kalau kau yang menciptakan dia, kalau kamu yang memelihara dia atau memberi kehidupan dari dia, berikan nyawa, rezeki, itu kamu miliknya. Kamu adalah penciptanya. Kamu itu bukan, kau pembohong. Kamu mau memiliki aku, silahkan. Saya akan lawan. Saya punya Allah. Kepada siapa kamu berlindung? Saya punya Allah sebagai pelindung kami. Akhirnya jadi dialog. Ya. Saya punya pelindung Allah. Kalau saya baca Al-Quran Karim, saya baca siapa pelindungmu yang melindungi kalian, jin. Saya katakan. Akhirnya begitu dia mau akan kekuatan dia sudah begini-begini terus. Gerakannya soleh ajaib-ajaib. Saya tunjuk ke atas. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatirus samawati wal ardh. Saya baca terus. Teriak, jatuh dia. Ampun, lemah artinya. Begitu. Akhirnya apa? Ada satu pilihan, kau mati atau masuk Islam. Artinya ancaman itu ya basa-basi aja. Jadi jangan takut ketika ketahuan faktornya adalah jin khodam, ya, tinggalkan khodamnya. Nggak usah pakai ritual-ritual, tinggalin semua ubudiyahnya. Kalau itu jin nasab, maka diputus perjanjiannya. Karena nasab ini merupakan gangguan jin yang terbanyak menimpa kita. Kemudian gangguan jin ini tidak dapat dirukyah secara pribadi. Karena sifatnya itu adalah acak dan kolektif. Jadi begini, misalkan sakitnya digambarkan, ini si A, saya lah misalkan begini. Mbah Buyutnya lah. Mbah Buyut ini pelihara jin, udah. Akhirnya pakai entah itu untuk pesugihan atau itu untuk kesaktian atau untuk apa terserah dipelihara sama dia. Kalau dia punya anak 5, 1, 2, 3, 4, 5, nanti gangguan nasab pertama ini anak kesayangan dia itu akan sakit-sakitan ketika masih kecil. Masih kecil sering sakit, ini anak kesayangan. Waduh. Sakit, berapa sehat lagi, sakit lagi terus begitu. Ini gangguan jin nasab. Iya. Kemudian gangguan jin ini juga akan menimpa pada saudara yang lain gitu. 1, 2, 3, 4, 5 ketika anak kesayangan itu ya. Ini ganggu duluan. Sakit. Anak yang lain diganggu juga dengan apa? Kebanyakan gangguan jin nasab itu adalah orang pertama akan menguasai pikirannya. Orangnya temperamen semuanya. Saat keluarganya mudah marah, mudah tersinggung, emosional, egonya tinggi, angel tuturane. Itu efek gangguan jin nasab. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu. Jadi artinya kolektif ya, tadi kolektif dikumpulkan. Lah nanti ketika anak pertama punya anak dua punya anak, semuanya ini kan cucu. Maka anak pertama itu, anak yang ini itu merupakan keluarga inti. Ya. Jadi Mbah Buyut punya anak 5. Nah, ini itu keluarga inti. Gitu ya. Yang lainnya itu keluarga ini sebagai tambahannya. Cucunya udah masuk tambahan. Tambahan. Lah, kadang cucunya ini akan yang kena penyakit duluan, yaitu cucu yang karakternya mirip sama kakeknya dulu. Ini kena penyakit dulu ini. Saya punya cerita itu ya. Yang karakternya mirip sama kakeknya dulu itu kena penyakit duluan. Nah, mirip dari kecil ya. Mirip. Ikim baik. Maka bahasanya apa? Titisan. Nah, mungkin begitu ya. Ini nanti tergantung ritual nenek kakekmu yang dulu bagaimana. Kalau kakeknya dalam mengundang jinnya untuk kesaktian dia untuk khodam dia waktu itu dengan banyak berpuasa,
itu kebanyakan penyakit anak turunnya itu dengan penyakit lambung, mah, akut, jantung, ini sekitarnya begitu aja. GERD. Ya itu sekitarnya itu aja, terus lambungnya itu nanti ini kena lambung, asam lambung semuanya asam lambung. Kalau jantung semuanya. Diabetes semuanya diabetes. Itu gangguan jenazah punya penyakit yang sama, gangguannya acak dan kolektif. Maka kalau diketahui itu gangguan jenazah, kumpulkan keluarga inti dulu. Yang 5 tadi. Dirukyah semua. Diputuskan dulu. Putuskan hubungan perjanjian dengan jenazah yang pernah digunakan oleh mbah buyutnya itu. Supaya apa? Supaya gangguannya nggak ke bawah. Ada nggak resikonya? Ya, resiko pasti ada. Salah satu di antaranya yang sebelumnya sehat walafiat tiba-tiba langsung lemes, sakit. Ada banyak. Tapi mau gimana lagi ya? Tapi itulah harus diambil. Saya pernah dialog dengan salah seorang dukun dari kota Jember. Dari wilayah Jember sana, di pedalaman. Dia seorang guru ngaji juga dia. Dia kena penyakit parah sekali sudah. Nah, saya diundang salah seorang untuk membantu ngobatin dia. Iya. Alhamdulillah kita sudah sepakat. Lah qadarullah ketika saya mau berangkat, saya tuh sakit panas. Sampai selama 14 hari sakit panas saya. Panas saya 14 hari. Karena saya nggak bisa datang, akhirnya dia nelpon saya, Ustaz, saya minta tolong. Udah gini aja sudah. Saya perjanjian, dia cerita semuanya. Bla-bla dia punya perjanjian cukup puas. Dia tuh kalau ngebantu orang pintar. Tapi orang tuh cepat sembuh gitu. Dan punya pengaruh cukup besar. Dia punya perjanjian. Akhirnya dia bicara secara terbuka pada kami. Lah terus saya bilang begini. Terserah Anda pilih yang mana. Anda teruskan hubungan dengan jin itu, tapi nanti sama sembuh. Setelah sembuh nanti ujungnya penyakit juga sama. Atau mungkin lebih parah daripada yang sekarang itu. Atau saya bertobat kepada Allah SWT, tapi kamu dirusak dengan sakit yang sangat parah. Tapi berhenti sampai situ. Iya, bahkan sampai akan mati. Tapi Anda diterima tobat oleh Allah karena Anda sudah bertobat meninggalkan perbuatan itu. Dan tidak mewariskan keburukan pada anak turunnya. Itu kunci. Sampaikan. Akhirnya apa? Dia pilih yang kedua. Ini luar biasa. Dan semoga Allah memberikan ampun kepada dia. Allahumma amin. Kemudian Allah menerima amal dia, menghapuskan dia. Akhirnya dia waktu itu kan, udah saya pilih yang kedua. Nggak apa saya mati, yang penting saya diterima tobat saya oleh Allah. Dan saya bisa sampai anak turun saya nggak kena ganggu sama jin yang saya gunakan. Saya bimbing untuk mengucapkan kalimat pemutusan. Setelah kita putus macam itu, nggak berapa lama, sekitar seminggu dia meninggal. Ada berita dia meninggal. Tapi beruntung sekali Ustadz. Beruntung dia meninggal dalam keadaan sudah bertaubat, gangguan dari jin sudah terputus, anak turunnya juga selamat. Ya. Jadi kalau gangguan jenazah, ya gangguan semacam ini. Kalau gangguan sihir, lah hancurkan sihirnya dulu. Nah ini yang jadi masalah Ustadz. Kadang-kadang kalau jin sihir itu memang lama ada itu. Dalam tanda kutip adu-adu. Iya. Kita kan jadi menebak-nebak. Iya. Ini yang ngirim siapa nih? Yang nyihir siapa? Dukun. Nggih, monggo punya saya sudah habis. Dukunnya siapa? Diisi lagi. Dukunnya siapa? Nah, akhirnya ketika kita tidak tahu siapa yang nyihir, sementara ada sebagian orang yang mengatakan kalau nggak ketemu buhulnya di mana, nggak ketemu yang nyihir siapa, akan susah untuk melepaskan dampaknya. Nah, itu bagaimana? Jadi begini ya. Jadi kalau itu gangguan jin sihir itu, ya sebenarnya itu setan tuh kita harus paham dia itu suka adu domba. Jadi jangan tanya sing gawe sapa? Sing ngomong sapa? Nah, itu adu domba dia. Iya. Jangan dipercaya. Dan nggak bisa nyebut nama dia, mesti ciri-ciri. Ya, rambutnya agak keriting, orangnya agak kehitam-hitaman. Bahkan menyebut nama juga kadang. Oh, nyebut nama Ustaz? Sering nyebut nama itu. Padahal bohongan itu. Padahal bohong. Aku dikongkon kadikmu dewi. Aku dikongkon paklikmu yang di sana. Untuk adu. Ini pemirsa perlu hati-hati nih. Jangan percaya dengan omongannya jin. Jangan. Kita nggak boleh tanya-tanya lebih jauh masalah itu. Karena mereka suka berbohong. Terus? Kemudian yang berikutnya itu, ya Allah, sihir itu, yang kedua yang mindset harus kita tata. Mindset, artinya, pola pikir. Ya, abaikan. Aku disihir oleh siapa? Abaikan itu. Sehingga bikin sakit saya siapa ya?
Sehingga ganggu saya siapa ya? Itu dihilangin aja. Hilangkan sudah. Hilangkan Fokus pada semuanya. penyakitnya aja. Fokus saya sekarang, saya sedang mendapatkan ujian dari Allah. Dan hanya Allah yang bisa menyembuhkan. Jadi ketika kita fokus, tanpa kita melihat siapa pelakunya, dari mana datangnya, kenapa menyihir saya, Insya Allah lebih cepat itu untuk lebih penyembuhan. penyembuhan daripada ketika orang masih bergantung kepada hal-hal yang hanya berdasar pada praduga saja. Zonia, Dunia. prasangka Jadi aja. hilangkan pikiran semacam itu, murnilah pikiran kita sedang diuji oleh Allah, murni Allah memberikan ujian. Berusahalah untuk berubah sebagai perintah Allah SWT. Kalau sembuh dengan penyakitnya itu, dengan izin Allah, itu Allah sembuhkan, alhamdulillah. Kalau ternyata Allah nggak sembuhkan, sampai kita usaha mentok nggak sembuh, ketahui itu yakinlah itu adalah penghapus dosa kesalahan kita. Jadi pikiran kita enak ini. Enteng. Yang penting kita lawan. Sembuh alhamdulillah, nggak sembuh ibadah. Sembuh ibadah, dosaku hilang. Ya, Mantap. seorang bertanya, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, sembuhkan penyakit epilepsi saya. Ada orang yang kena apa itu namanya? Ayan atau epilepsi, atau dalam bahasa itu asyrak namanya. Ya Rasulullah, doakan saya agar saya sembuh. Nabi katakan, tak doakan penyakitmu sembuh atau kamu sabar kamu ke surga. Aku tak pilih sabar tapi ke surga. Berarti nggak sembuh. Nggak sembuh, dia mati, nggak berapanya. Nabi melihat orangnya sudah meninggal, tapi Nabi katakan orang ini benar dan dosanya Allah yang menurut Allah. Akibat dari keridhaan dia menerima ujian dari Allah SWT. Baik, jadi yang pertama pemetaan dulu. Ya, Sebab dulu. apa? Ya, sebabnya Khodam, apa itu? Khodam, nasab, atau sihir. Kalau khodam buang sebab khodamnya itu, kalau itu Nasab. putuskan Perjanjiannya. perjanjiannya, walaupun ada resiko pasti ada. Ya, Resikonya sakit, tapi kita lawan dong. lawan gitu. Kita ini hamba Allah, jangan takut dengan mereka. Jangan, nggak boleh. Itu musuh Allah kok. Betul. Bahkan andaikan ketemu langsung sama kita, wujudnya nampak, ketemu banting setan, dibanting. Dan itu ada sunnahnya Ustaz ya. Harus begitu. Melawan mereka dengan fisik gitu. Harus kita lawan. Kemudian kalau jin sihir, sihir ya, usahakan apa dihilangkan sihirnya dulu. ya. Jadi begini, gangguan sihir itu ada macam-macam. Itu mindsetnya dirubah. Mindset dirubah kayak tadi deh, dirubah mindsetnya. Kalau itu gangguan jin sihir juga itu, kalau itu sihir tafrik, itu berdampak pada rumah-rumah juga. Artinya diru'yah orangnya plus diru'yah rumahnya. Bukan hanya orangnya, Bukan. rumahnya pun. Ya, karena racun jin ada di situ. Racun jin ada di Kalau pasang. buhulnya tadi, Ya. itu kan yang rame kan gitu Ustaz. Temuin dulu dong buhulnya. Tidak harus. Saya mimpi nih buhulnya ditaruh di tempat ini, saya buka ternyata beneran. Itu kan wah, Ya. Instagram itu rame sekali. Ketemu buhulnya Kalau kita ketemukan, dibuka. alhamdulillah, nggak masalah. Nggak ketemu pun penyakit Allah sembuhkan walaupun tanpa bulu kita ketahui. Nah itu yang saya mau tanyakan. Kalau buhulnya nggak ketemu bagaimana? Bisa disembuhkan. Bisa Allah sembuhkan. Antum yakin Memangnya sekali. tetap Allah bisa memberikan kesembuhan dengan cara yang mudah. Tetap kita yang kecil hati. Karena bullying ada 3 macam bul ya. Pertama, Nah, bul yang pertama? nampak. Yang nampak ya. Tanpa itu fisiknya ada. Yang nampak, ada bul yang tidak nampak. Ada bul yang dalam tubuh. Yang nampak, yang tertanam kayak batu, kayak apa itu? Kain kafan. Kayak apa itu yang nampak. Ada kertas yang ditulis dengan tulisan Arab Ada juga macam-macam. bul yang nggak nampak. Karena apa? Seperti air dikucurkan saja. Kayak pasir yang ditabur Betul di juga. depan Ya. rumah, di atas atapnya tuh. Gimana Ditabur, menemukannya? nggak nampak. Iya. Bagaimana menemukan sihir itu yang ditabur, Yang tidak nampak. yang tidak nampak. Kalau Atau nggak namanya ketemu nggak sembuh ya nggak repot sembuh. ini. Ada sihir pengasapan. Buhulnya lewat yang diasap tadi itu jadi buhul ikatan sihir. Wah. Ini lebih berat. Orang yang kena sihir karena sihir yang Asap. pengasapan semacam itu berpengaruh pada sesak napas. Sesak napas sering, napas kita susah. Itu kaitannya begitu. Dan juga banyak faktor ini mungkin ada bahasa sendiri ya. Iya. Akan kita bahas macam Panjang ini sihir. Ustaz ya. Kita bahas macamnya, bagaimana efeknya, kemudian bagaimana cara penyembuhannya. Terus yang tadi fisik Yang fisik adalah ya yang nampak, nggak nampak, dan bul yang dalam tubuh. dalam tubuh bagaimana Karena setan akan terikat di satu tempat sana, juga setan akan masuk ke dalam tubuh seorang. Kalau si dukunnya merintahkan kamu cekik dia, orang setiap jam 2 siang atau jam 2 malam kayak dicekik begini, ada semacam yang mengikat lehernya. Ada yang betul-betul semacam terasa secara jasmani. terikat.
Jadi orang nggak bisa napas. Masya Allah. Dan orang bisa setur karena gangguan. Karena apa begitu? Karena jin itu sering juga mengikat pada pangkal otaknya sini. La haula wala Ini quwwata terikat illa sama satu diikat begitu, sehingga perintahnya itu nggak sampai ke sini. Jadi perintah otak itu untuk memompa darah itu nggak sampai ke sana. Ini kaki kita gerakkan nggak bisa karena perintah nggak bisa. Karena berhenti, pangkal di-stop sama otaknya jin. Diikat sama jin. Jadilah orang stroke masih muda. Akhirnya kakinya bisa digerakkan. Lah dokter telepon ini stroke. Baik. Padahal dia adalah orang yang terikat sihir pada pangkal otaknya. Ya, Lah sekarang sihir buhulnya kan di dalam tubuh. Nah kalau nggak ditemukan bagaimana? Apa nggak bisa hilang? Bisa. Makanya kita jangan kecil hati. saya kalau sampai sini sepakat. Jadi dari awal kan yang saya pahami kalau buhulnya nggak ketemu susah Terus disembuhkan. bagaimana itu? Kalau buhulnya ditanam di pantai selatan? Nah, makanya ketika panjenengan cerita ada buhul yang tidak nampak, ada buhul yang disebar, ada buhul berupa asap, bahkan yang dimasukkan ke dalam tubuh, betul itu. Sekarang Ustadz ketika ketahuan sebabnya masing-masing, apa langkah yang dilakukan oleh suami dan istri untuk menyelamatkan rumah tangganya dari gangguan jin? Iya, pertama itu. Jadi pertama yang ini sebagai kelanjutan dari sebelum kami menjawab, nggih. Jadi ruqyah tubuhnya plus ruqyah rumahnya. Supaya ikatan-ikatan sihir, karena sihir yang nggak nampak tadi itu, yang semacam yang ditabur, yang itu bisa hilang. Bagaimana caranya? Baca ada pembatal sihir, tiga air, kasih daun bidar juga boleh, semprotkan. Jadi orang yang sudah kena sihir itu meruqyah rumahnya total. Dalam ruangan termasuk pintu-pintunya, jendelanya di depan jauh. Pakai semprot kan karena gampang. Iya. Itu kan mudah sekali semprot, rutin pagi sore. Itu untuk menghancurkan ikatan sihir yang tidak nampak. Nah, harus diruqyah rumahnya. Kalau bisa jangan putus salam berhari-hari. Nah, itu yang saya mau tanyakan. Cukup sekali atau harus berulang kali? Berulang kali lebih baik. Semakin banyak diruqyah rumahnya semakin baik. Karena semakin bersih. Jin yang akan masuk pun nggak berani. Kalau ada sihir yang datang yang baru, karena jin itu ada sihir yang pasif, ada yang aktif. Pasif itu dukunya sekali sihir, kemudian karena nggak dikasih uang, mandek. Berhenti ya. Nah, ketika dikasih uang terus-menerus, itu dipantau terus. Setiap jin yang dipasang oleh tukang sihir itu akan berikan laporan ke majikannya. Aku ditangkap, aku diruqyah, akan lapor. Makanya kadang sering itu tukang sihir mengirim jin yang baru lebih kuat ketika ada indikasi diobati. Jadi pelik sekali Ustaz ya. Tidak sesederhana yang dibayangkan. Susah banget. Berarti ya ruqyah dirinya, ruqyah rumahnya. Ruqyah rumahnya. Setelah itulah perbaiki hubungan yang retak sama Allah. Ya, hablum minallahnya diatur dulu. Karena tanpa itu kita tanpa kekuatan. Ya kembali lagi tobat tadi Ustaz ya, luar biasa itu. Tobat ridho. Ini pengalaman kami yang kami ketahui, tobat sama ridho itu kunci. Ridho itu bagaimana maksudnya dalam rumah tangga itu? Saya ada orang yang sakit ya. Jadi kalau orang sabar itu dia menerima sesuatu itu dengan tanpa mengeluh, nggak sabar lah. Dia kena penyakit ya nggak tahu ngeluh, nggak tahu sambat. Dia ekonomi hancur ya, dia nggak sambat, tidak mengeluh ya. Tapi itu sabar. Tapi berharap, punya harap agar ekonominya bangkit lagi, penyakitnya hilang sembuh total. Iya. Ada harapan. Tapi kalau ridho berbeda. Ridho itu ada orang yang menerima kondisi baik ujian dari Allah, dia menikmati sebagai karunia Allah, anugerah Allah SWT. Dan dia itu nggak pernah berharap agar segera uangnya dikembalikan. Ekonominya bangkit enggak. Dia akan melihat, ya Allah kalau memang ekonomi saya, harta saya itu kembali baik bagi dunia akhirat kami, ya kembalikan. Kalau enggak, ya sudah begini aja. Kami ya Allah, kami real dengan ini. Jadi ya harus ridho juga Ustaz ya. Ridho ini sama tobat yang menjadikan jiwa kita kuat. Tanpa kita punya keridhoan kepada Allah dengan menerima ujian dari Allah, itu akan susah. Baik Ustaz, jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Kepada pemirsa sekalian, nah nanti insya Allah akan ada mungkin tentu banyak di antara jamaah Ustadz yang perlu mungkin konsultasi yang lebih dalam, atau mungkin yang rumahnya dekat bisa silaturahim ke tempat panjenengan, atau ketika panjenengan kajian juga mungkin di tempat-tempat seperti di Malang, di Kediri, Pare, dan daerah-daerah Purwokerto itu, Purbalingga. Nah di daerah manapun insya Allah bisa langsung konsultasi, dan dengan harapan Ustadz semoga dengan tayangan yang semacam ini benar-benar mengedukasi Ustadz, supaya kita ini menganggap
rumah tangga itu bermasalah bukan hanya gara-gara masalah-masalah yang Ekonomi, material saja, Ya. tapi ada faktor X dan faktornya itu bisa jadi dari gangguan bangsa jin. Barakallahu fikum, kami sampaikan terima kasih banyak kepada Ustadz Abu Hilal Al-Hamdani atas ilmu yang disampaikan. Terus terang Ustadz, ini sebenarnya masih panjang, tapi saya ngantuk Ustadz. Saya ngantuk betul. Juga terima kasih banyak kepada Ustadz Rifki yang Jazakumullah khair Ustadz. La syukra al wajib. Ini kewajiban kami untuk datang kepada seorang guru itu. Al ilmu yu'ta wa la ya'ti, harus didatengin ilmunya. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi setiap langkah kita Ustadz, dan mudah-mudahan Allah amin. tutup usia kita dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. sebelumnya panjang umur dalam ketaatan dan penuh manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pemirsa sekalian. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.